dan yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tua. Dan ketika orang tua itu bisa ridho terhadap kita, Allah juga pasti akan ridho seperti itu. Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Kawan-kawan Rumah Biologi Indonesia, hari ini Rumah Biologi Indonesia kedatangan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Budi boleh dong dikenalin ke teman-teman Rumah Biologi Indonesia? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Budi Khoiri Ardiansyah, biasa dipanggil Budi. Kemudian asal daerah, asalnya dari Pringsewu, salah satu kabupaten di Lampung, dari jurusan Biologi FMIPA Unila. Semester berapa Mas Budi? Semesternya alhamdulillah kemarin sudah dinyatakan lulus. Tinggal nunggu seremonial. Berarti sudah ujian komprehensif ya? Alhamdulillah sudah. Siap. Mas Budi ini kalau saya tidak salah informasi adalah mahasiswa bidik misi ya Mas ya? Iya benar sekali, mahasiswa bidik misi. Oke, mahasiswa bidik misi. Mungkin ada teman-teman Rumah Biologi Indonesia yang belum tahu apa itu bidik misi Mas. Boleh dong diceritain gimana cara dapatnya bidik misi itu Mas? Ya jadi sedikit bercerita. Jadi bidik misi ini beasiswa yang diberikan langsung oleh pemerintah, kalau dulu dari Kemendikti, kepada siswa-siswa yang mungkin berasal dari keluarga yang mungkin ekonominya kurang memadai, namun memiliki semangat yang tinggi dan memiliki prestasi yang cukup untuk lanjut kuliah. Jadi pemerintah memfasilitasi beasiswa bidik misi, di mana nanti akan mendapatkan beasiswa gratis kuliah hingga lulus. Kemudian ada biaya-biaya yang lain seperti biaya sehari-hari, itu pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi benar-benar kita harus hanya fokus untuk belajar dan belajar. Kemudian cara daftarnya ya? Ya, cara daftarnya gimana? Sebenarnya cara daftarnya tidak sulit. Kalau dulu saya masuk tahun 2016, dulu masih langsung didaftarkan oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah yang kita mendaftarkan ke pihak sekolah, bahwasanya kita ingin mendaftar beasiswa bidik misi, nanti dari pihak sekolah yang akan mendaftarkan diri kita ke pemerintah, seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan akun, kita tinggal mengisi data diri kita, misalnya seperti data orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan, dan kondisi ekonomi, dan yang lain-lain. Dan sepertinya bidik misi rumornya sekarang sudah bukan bidik misi lagi, tapi diganti dengan KIP, seperti itu. Informasi lebih jelasnya bisa dilihat di websitenya langsung. Nah, saat menjalani kuliah kan Mas Budi ini statusnya adalah mahasiswa bidik misi. Iya. Ada nggak keistimewaan mahasiswa bidik misi jika dibandingkan dari mahasiswa yang lain? Keistimewaan sebenarnya banyak ya untuk keistimewaan jadi mahasiswa bidik misi. Nih yang pertama, ketika awal-awal jadi mahasiswa baru nih, kita dikasih pelatihan dari universitas, bagaimana misalnya jadi seorang wirausaha, misalnya seperti itu, pelatihan memanajemen diri di kampus, bagaimana kita bisa berprestasi, itu difasilitasi full dari pihak kampus. Karena kita kan sama aja kita dikelola oleh pemerintah, jadi benar-benar kita diperhatikan dari segi pendidikannya, kemudian aktivitasnya. Jadi ya apapun yang bisa kita lakukan selagi kita bisa berprestasi, maka kita lakukan gitu. Dan semuanya difasilitasi oleh pihak kampus, mulai dari misalnya nih pelatihannya kita butuh apa, kemudian intinya semua yang kita butuhkan untuk bisa berprestasi di kampus difasilitasi oleh pihak kampus juga, seperti itu sih. Itu sih yang mungkin tidak didapatkan oleh mahasiswa yang lain, dan itu emang gratis dan tidak dipungut biaya apapun, dan itu termasuk salah satu program dari pembinaan mahasiswa penerima bidik misi, seperti itu sih Pak. Oke, jadi memang ada nilai plusnya ya? Ya. Selain dari dapat beasiswa berupa dana dari pemerintah, juga ada fasilitas pelatihan yang diberikan oleh pihak kampus
kepada mahasiswa penerima bidik misi. Iya, benar sekali seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Masih ingat nggak kira-kira apa saja pelatihan yang didapat ketika menjadi mahasiswa bidik misi kala itu? Apa saja ya? Yang pasti dulu itu pernah diajarkan untuk bagaimana sih jadi wirausaha. Kemudian yang terakhir ini bagaimana untuk bisa berprestasi khususnya di bidang PKM, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu sih bagaimana kita diberikan tips dan triknya cara menulis artikel yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian dihadirkan oleh narasumber-narasumber yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Dan sebenarnya masih banyak pelatihan-pelatihan yang lain. Hampir mungkin setiap akhir bulan itu yang paling sering itu di awal-awal semester, khususnya di semester 1 itu hampir setiap bulan ataupun di akhir pekan itu diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk mendukung selain di sisi akademik, di jiwa leadershipnya juga kita diasah di sana. Ya. Jadi nggak hanya cuma akademik tapi juga dari sisi soft skill pun juga diajarkan. Benar sekali. Oke, Mas Budi ini ternyata juga salah satu pemenang dari program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan kala itu oleh Belmawa Ristek Dikti. Tapi kalau sekarang kan sudah dikembalikan ke kementerian lama di Kemendikbud. Kalau boleh tahu apa proyek yang diangkat kala itu, Mas? Sebenarnya waktu itu berbeda tentang PKM ya. PKM ini ya ada susahnya, ada senangnya. Jadi dari mahasiswa baru 2016 itu sudah mencoba untuk mengajukan PKM. Jadi 2016 mengajukan PKM ditolak sama Kemenristek. 2017 juga mengajukan PKM ditolak juga sama Kemenristek. 2018 mengajukan PKM, nah ini yang ketiga kalinya dan ini baru diterima saat itu. Jadi pengajuannya dulu 2018 di ACC untuk tahun 2019. Saat itu mengajukan tentang inovasi polybag dari kotoran gajah. Jadi kotoran gajah itu digunakan sebagai pengganti polybag untuk pembenihan bibit seperti itu. Jadi kan biasanya kita kalau misalnya kita nanam bibit ataupun entah itu bibit tanaman ataupun buah-buahan seperti itu kan ditaruh di polybag gitu kan, dan itu dari plastik. Mungkin kalau dari plastik nanti untuk penyemaiannya akan semakin sulit, dan apabila plastik itu ikut dikubur di dalam lubang itu juga akan menyebabkan pencemaran tanah gitu kan. Jadi bagaimana bisa meminimalisir peranan plastik dalam dunia pembibitan. Jadi penggantinya dari kotoran gajah. Jadi kotoran gajah kita buat sedemikian rupa sehingga fungsinya sama dengan polybag, dan nanti ketika ditanam itu tidak usah dibuka lagi gitu kan, tidak usah dirobek lagi. Jadi langsung ketika benihnya sudah tumbuh besar, kita langsung buat lubang dan langsung ditaruh di lubang tersebut dan langsung ditimpa sama tanah lagi. Jadi lebih ringkas dan mungkin lebih untuk efek dari lingkungannya sendiri lebih sedikit ya, karena kan kita tidak melakukan bahan-bahan yang istilahnya bahan-bahan kimia berbahaya ataupun apalagi bahan plastik. Jadi lebih aman dan lebih ramah lingkungan, dan kandungannya pun lebih banyak karena itu kan dari kotoran gajah dan termasuk dari kompos ya, jadi kan bisa menambah kesuburan dari tanaman itu sendiri. Seperti itu sih. Jadi eco-friendly sekaligus sebagai penambah nutrisi bagi anak. Seperti itu. Kalau tadi melihat dari ceritanya ternyata tidak sekali jadi ya. Jadi artinya di tahun pertama gagal, di tahun kedua gagal. Berarti memang diperlukan mental baja ya untuk kesana. Benar. Itu pelajaran bahwa sebenarnya mungkin sudah ada garis kesuksesannya di tahun sekian, tapi tahun sebelumnya memang harus berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, mungkin bisa dong diceritakan kepada teman-teman Rumah Biologi Indonesia, selain tadi harus bermental baja, apa sebenarnya yang menjadi rahasia agar PKM-nya bisa lolos gitu? Rahasia tapi sekarang dibongkar. Bukan rahasia lagi nih. Iya, betul. Sebenarnya untuk tips dan triknya sendiri untuk lolos PKM, yang pertama ini dari segi namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi berarti harus buat sesuatu yang bukan baru sih, sudah ada tapi diperbarui juga tidak apa-apa. Tapi yang penting dari segi kreativitas kita gitu.
Dan kemarin mengangkat kotoran gajah. Gajah itu kan etniknya Lampung gitu ya, ciri khasnya Lampung. Kalau misalnya kita ngangkat itu mungkin juga bisa membawa nama baik Lampung, bisa istilahnya nama Lampung juga bisa lebih dikenal. Dan itu sih kalau menurut saya kemarin. Kemudian perbanyak untuk membaca literatur, itu yang pertama. Untuk menemukan suatu ide awalnya kita harus banyak membaca. Bagaimana kita bisa menemukan kalau misalnya kita tidak membaca sebelumnya, itu yang pertama. Kemudian sudah kita menemukan kreativitas. Dan yang kedua adalah dari segi administrasi. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Sebagus apapun ide kita, sebagus apapun judul kita, ketika kita tidak tertib administrasi, maka itu akan sia-sia. Jadi kata dari reviewer sebelumnya mengatakan bahwasannya pertama itu dilihat dari judulnya, dan yang kedua dilihat dari formatnya, mungkin dari format hampir dari penomoran halamannya pun itu diperhatikan. Di sisi sebelah mana, kemudian hurufnya itu modelnya apa, ukurannya berapa, kemudian letaknya itu di mana saja, kemudian format misalnya rata kanan kiri ataupun center. Nah, itu sangat diperhatikan seperti itu, sampai mungkin daftar isi, kemudian rincian biaya segala macam itu pun sangat detail gitu. Jadi di situ harus sesuai dengan panduannya. Nah, untuk panduannya pun setiap tahun juga bisa berbeda nih. Jadi harus selalu update panduan PKM yang terbaru seperti itu. Jadi selain kreativitas, kemudian administrasi, judul juga harus yang menarik, karena yang pertama dilihat oleh Dewan Juri adalah judulnya. Bagaimana walaupun ide kita kesannya biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita mengemas judulnya itu yang singkat tapi bikin Dewan Juri itu penasaran, ini apa sih ini gitu. Nah, itu bisa menarik Dewan Juri untuk membaca di poin-poin selanjutnya. Kan. Setelah itu, dan yang selanjutnya jangan lupa juga untuk konsultasi dengan dosen-dosen yang terkait, karena kan beliau yang lebih pengalaman di bidang tersebut, jadi lebih banyak diskusi ataupun ngobrol-ngobrol terkait yang mau diangkat. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya, ketika kita sudah berusaha, maka ya kita tinggal berdoa dan tawakal. Dan yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tua. Dan sebenarnya ini poin pentingnya. Dimanapun teman-teman berada, pokoknya harus dapat restu kedua orang tua. Kemudian ketika orang tua itu bisa ridho terhadap kita, Allah juga pasti akan ridho seperti itu. Jadi keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua gitu ya. Iya. Jangan lupa pokoknya duit, kalau kata guru SMA saya, duit. Udah doa, kemudian usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu jangan sampai dilupakan. Sebenarnya itu, ketika kita sudah idenya sudah bagus, kemudian kreativitas kita sudah bagus, administrasi yang juga sudah bagus, tapi mungkin Allah belum berkehendak untuk meloloskan kita, ya mungkin belum lolos gitu. Bukan berarti ide kita itu jelek, itu bukan, tapi mungkin belum saatnya, belum di situ, bukan tempatmu gitu, misalnya seperti itu. Pasti nanti akan ada sesuatu yang lain yang lebih baik daripada yang kamu terima saat ini. Itu sih. Jadi itu ya, senjata pamungkasnya adalah kita serahkan kepada yang punya hak prerogatif terhadap hidup kita. Benar banget. Nah, terakhir terkait PKM, misalnya sekarang adik-adik kelasnya Mas Budi atau mungkin teman-teman lain yang saat ini nih masih ragu untuk menulis untuk program kreativitas mahasiswa ini, atau masih saya nulis apa ya, atau saya harus ngapain. Mungkin satu hal, apa yang harus pertama dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kalau mau PKM? Banyak membaca, itu. Banyak membaca, misalnya nih dari jurnal-jurnal ataupun dari penelitian-penelitian yang terbaru, itu apa gitu yang masih kurang. Jadi bukan kita meneliti dari awal, kita menemukan suatu apa gitu, tapi kita memperbarui. Misalnya alat apa nih yang kurang, udah ada penemuan alat tapi belum sempurna, nah kita sempurnakan di situ untuk bisa lebih baik lagi. Jadi banyakin membaca, kemudian banyakin cari-cari jurnal, baca-baca penelitian sebelumnya, kemudian searching tentang judul-judul PKM sebelumnya. Misalnya siapa tahu ada kita punya ide baru yang bisa membuat penelitian itu lebih sempurna. Kemudian
jangan lupa untuk diskusi-diskusi juga dengan yang udah pernah menerima PKM ataupun apalagi yang sudah PIMNAS itu. Oh ya, kemarin kan tahapan dari PKM itu yang pertama kan kita ngirim proposal dulu nih ke tingkat universitas, kemudian universitas nanti biasanya akan mensubmit ke tingkat pusat ataupun bisa langsung kita langsung upload ke website, nanti dikasih username dari universitas untuk submit langsung ke Ristek Dikti. Nanti dari Ristek Dikti akan langsung mereview hasil dari karya kita gitu. Setelah kita dinyatakan lolos, maka kita dikasih pendanaan. Nanti kita akan melaksanakan penelitian. Setelah melaksanakan penelitian selesai, akan ada monitoring dan evaluasi. Itu ada beberapa tahap, ada di fakultas, kemudian di universitas juga, dan dari situ dinilai untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu PIMNAS. Nah, ini ajang yang sangat bergengsi. Selama menjadi mahasiswa mungkin PIMNAS ini sih salah satu yang sangat-sangat bergengsi di bidang akademik. Dan siapapun yang bisa, wacananya dulu sih, siapapun yang bisa meraih medali emas di PIMNAS akan dibebaskan tugas akhir kalau tidak salah. Jadi dari sekarang jangan ragu untuk menulis, khususnya untuk PKM ataupun artikel-artikel ilmiah, karena itu sangat bermanfaat gitu, apalagi kita kan di rumpun sains gitu kan. Jadi itu sangat mendukung di profil kita gitu. Siap. Jadi tadi kata kunci pertamanya adalah membaca gitu ya. Benar. Itulah mungkin kenapa ayat pertama yang keluar itu Iqra gitu kan. Nah, itu ada kaitannya dengan itu kan. Kita memang harus membaca, sama mungkin dari beberapa tokoh yang sudah mengungkapkan kalau kita ini seperti teko gitu kan ya. Jadi kita akan mengeluarkan apa yang diisikan kita. Jadi kalau kita belum membaca, apa yang akan kita tulis di situ. Siap. Saya sepakat dengan itu. Oke, terima kasih Mas Budi sudah bercerita di Rumah Biologi Indonesia. Sukses terus untuk karirnya. Sukses terus untuk rencana-rencana kebaikan. Jangan berhenti untuk menyebarkan inspirasi dan kebaikan kepada kita. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.